Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Bapak. Iya, pagi ya. Baik, untuk pagi hari ini yang pertama Bapak akan sampaikan yang terkait untuk KKN ya, karena kita sudah memasuki di bulan Juni ya. Adapun nanti yang kegiatan yang harus teman-teman persiapkan juga yang sudah terbagi di beberapa kelurahan yang sudah ditetapkan sudah dapat bisa dilihat ya, teman-teman bisa akses juga pada LMS masing-masing. Di situ ada keterangan nama-namanya. Tapi apabila ada nama yang belum tertera dalam surat tersebut, teman-teman bisa konfirmasi langsung ke bagian fakultas FTB, ke adminnya, baik ke Mbak Loli atau Mbak Rosi, seperti itu. Baik. Nah, ini tindak lanjut yang kemarin ya. Oke. Di sini ada perwakilan dari seluruh kelas dari ilmu komputer pagi, malam, dan bisnis digital. Sudah ada? Bisnis digital ada Pak. Digital ada ya? Ada Pak, ilkom pagi sama ilkom malam tadi Pak ada. Malam ada? Oke, great. Oke, baik. Apabila misalnya teman-teman yang tidak dapat hadir pada hari ini, Bapak sudah menyiapkan recordingnya, nanti bisa teman-teman lihat ya, dan bisa untuk memahami apabila ada yang ketinggalan dalam penjelasannya nanti. Oke, baik, langsung saja saya akan paparkan ya. Di sini saya selaku sendiri pembimbing lapangan ya, teknis nanti di kecamatan, lokasinya Kecamatan Kelapa II, terbagi di 2 kelurahan dan 1 desa. Nah, teman-teman, salah satunya itu Kelurahan Bojongnangka, kemudian yang kedua Kelurahan Bencongan, dan yang ketiga Desa Curug Sanggereng ya, seperti itu. Oke. Nah, kita perlu memahami esensi dari sebuah KKN ini itu sendiri ya, teman-teman. Mungkin ini hal yang baru dalam hidup kalian ya. Apa sih itu KKN ya? Mungkin teman-teman baru memahami hanya sebagai pembaca saja atau melihat kalian seperti apa, tapi kali ini teman-teman pun ikut terjun dan merasakan program KKN ini dan melaksanakan dan ikut ambil andil di dalamnya. Nah, program KKN ini saya akan flashback lagi ya, itu untuk menjabatani dunia akademik dan kebutuhan nyata di masyarakat. Nah, program ini tidak hanya mahasiswa menerapkan ilmu yang ada di akademik, maksudnya di kampus, tapi bisa terjun langsung berinteraksi dengan komunitas lokal, warga, dan masyarakat. Nah, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ada bentuk pengabdian kepada masyarakatnya. Nah, di sini hadirnya teman-teman nanti dalam memberikan kontribusi nyata melalui program kerja yang dirancang sesuai kebutuhan dan potensi desa ataupun kelurahan, melalui baik itu pelatihan keterampilan hingga pendampingan usaha lokal ya. Karena kita tahu dari surat yang edaran yang sudah ditetapkan di fakultas itu lingkupnya ada mahasiswa kewirausahaan juga ya. Ada, sudah hadir di sini mahasiswa kewirausahaan? Oke. Mungkin ada mahasiswa kewirausahaan juga, nanti bisa kalau nggak salah sudah terbagi ya, baik itu yang di LMS Bapak kan ada 3 prodi ya, 3 prodi, ada 3 kelas, 2 prodi ya. Dan untuk penerapan bimbing lapangan ada prodi kewirausahaan juga di dalamnya, yaitu nanti bisa teman-teman sama-sama membagi program kerja ya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian di sini tidak hanya pengabdian, juga ada penerapan ilmu pengetahuan ya, artinya kalian apa yang kalian pelajari dari semester 1 hingga saat ini diimplementasikan ke dalam dalam kegiatan bermasyarakat, seperti itu, baik itu dari baik itu teori maupun praktek ya, seperti itu, sehingga teman-teman bisa melihat langsung
di lapangan seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa, bagaimana problem solvingnya yang kalian harus pecahkan ya, supaya masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik dan memberikan dampak positif yang nyata gitu. Kemudian selain dari itu, di sini juga untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Kenapa? Karena di sini kita membangun jiwa kepemimpinan, kemudian empati sosial dan kemampuan bekerja dalam tim melalui pengalaman hidup bermasyarakat selama kegiatan KKN berlangsung. Ya pastinya setiap kelompok KKN itu harus ada ketua ya, dan itu wajib ada ketua, sekretaris, bendahara, kemudian mungkin ada divisi bidang apa dan anggota di bawahnya sebagai pendukung. Jadi teman-teman nggak hanya mengelola diri sendiri, tapi kalian bagaimana bisa memimpin sebuah regu atau tim di dalamnya dan menciptakan kegiatan yang memberikan efek nyata pada masyarakat seperti itu. Nah, di sini peta lokasi KKN yang sudah tersebar ya, yaitu Bojongnangka ya. Kemudian ada Bencongan dan Curug Sangiring. Di sini sudah Bapak petakan juga ya. Nanti ini yang secara makronya yang Bapak lihat ya. Di sini Bapak sudah sebelumnya Bapak sudah berbincang juga dengan Camat Kelapa II juga ya, Pak Dadang Sudrajat. Kebetulan Bapak sudah sama bersilaturahmi ya, tapi untuk ke kelurahan dan desanya belum ya, belum ke sana. Di sini kalau pesan dari Pak Camatnya sendiri untuk Kelapa II ini, mereka memang fokus pada UMKM. Bagaimana sih ya UMKM yang tersebar di kelurahan yang ada di bawah Kecamatan Kelapa II seperti itu. Nah, di sini Bapak sudah coba petakan juga, tapi nanti tolong dikonfirmasi kembali teman-teman timnya ke kelurahan ataupun desa yang teman-teman ditugaskan ya. Kalian bisa mendata ulang kebutuhannya apa, melakukan observasi ke sana kepada kelurahan. Nanti mungkin lurahnya akan menunjuk, oh RW mana nih yang akan ditugaskan teman-teman, atau RT mana kalian akan dibagi yang memang dibutuhkan kegiatan ini tersebut untuk dilaksanakan seperti itu. Nah, contohnya di Bojongnangka, di sini kan karena Bojongnangka ini wilayahnya itu dekat dengan Sumarekon gitu kan, dekat dengan wilayah Lipo, Supermall Lipo Karawaci. Nah, ini pasti tingkat dekat BSD juga ya, kalau nggak salah iya, jauh dari BSD lah, dari Sumarekon masih masuk nih. Tingkat UMKM dan ekonominya ini karakteristiknya ini akan membangun ya. Di sini di UMKM bagaimana, berarti kita mengembangkan atau mendata UMKM-nya, meningkatkan ekonomi baru, yaitu melalui UMKM baru gitu kan. Karena kita tahu bahwa UMKM ini banyak jenis dan variannya ya kan, karena kalau makanan ada macam-macam ya kan, itu bentuk wirausaha baru. Nah, itu tentunya pasti berkaitan tentang tingkatnya ekonomi dari masyarakat, karena ada jual dan beli di sana, transaksi. Kemudian di Bencongan, nah kalau wilayah Bencongan itu sendiri ya, ini edukasi karena sudah masuk di tengah kota ya, karena dia kategori masuk di tengah-tengah antara kota wilayah yang maju juga, tapi teman-teman juga memberikan edukasi tentang teknologi ya, bisa juga wirausaha teknologi, bisa juga bisnis teknologi, apapun itulah yang bersifatnya edukasi. Tapi bisa juga teman-teman tadi poinnya harus melakukan observasi terlebih dahulu, karena ini Bapak coba untuk riset secara makronya ya, tapi untuk mikronya nanti kalian bisa bantu dalami tersebut. Kemudian untuk desa Curug Sangiring, nah Curug Sangiring juga ini kan namanya desa ya, nah ini bisa menjadi potensi yang besar. Bagaimana menjadi desa binaan, nanti teman-teman ada bis digital, ada wirausaha, ada ilmu komputer. Nah, kalian bisa berkolaborasi mau jadi apa nih desa ini, nah dan memberikan kontribusi nyata. Misalkan saya mau bikin desa bisnis gitu kan, misalkan kemudian desa digital gitu, dimana digital bisnis ini akan disupport oleh websitenya dari ilmu komputer, kemudian izin, gimana memproses izin wirausaha itu dari
wirausahanya, proses bisnisnya, dan sosial media marketingnya dari bisnis digital. Nah, jadi ketiga program studi ini tentunya sudah sangat mendukung ya untuk seluruh kegiatan yang ada di Kecamatan Kelapa II termasuk kelurahan dan desanya ini. Jadi kalau bicara mau bikin program apa, nah ini nanti ada di sini. Nah, di sini kisi-kisinya ya si Bapak buatin ya kan. Nah, misalkan tadi Desa Bojong Nangka ya bisa melakukan pelatihan wirausaha atau manajemen usaha kecil bagi warga desa, pendampingan pemasaran produk lokal melalui platform digital, pembuatan branding dan pemasaran produk UMKM, pendirian posko teknologi informasi, misalnya untuk benjolan, bimbingan belajar, bimbingan akademik untuk siswa SMP, pelatihan komputer, literasi digital, pengadaan perpustakaan mini, workshop motivasi belum minat bakat di benjolan. Ini salah satu contoh program KKN ya. Tapi teman-teman juga lihat juga ya kebutuhan environment yang ada di kelurahan tersebut dan desa tersebut ya. Ingat ya, dari environment itu kalian bisa pilih lagi mana sih mandatory yang utama, penting dan berefek, dampaknya itu langsung terasa. Nah, kita bisa nanti kita kaji lebih lanjut nanti apa seperti itu. Kemudian di Curug Sanggereng, mungkin kan wilayah Curug Sanggereng itu lebih ke belakang ya, dekat bersampingan dengan Pagedangan ya kan, kemudian dengan BSD ya. Nah, di sana kan masih lingkungannya pemukimannya masih banyak penghijauan dan lain-lain, tapi kita tidak bertutup juga untuk mengajarkan UMKM dan pendidikan teknologi di situ ya, gitu. Penghijauan boleh, bisa ya, ini salah satu contoh ya, tapi nanti teman-teman harus melakukan observasi dahulu ke wilayah tersebut ya. Nah, mungkin ada proposal kegiatan yang teman-teman bisa ikuti ya. Kalau yang ini proposalnya kita ikuti yang ada di panduan ya, tentunya ada pendahuluan ya, kemudian ada apa? Sebentar, saya ini dulu. Ini saya full screen aja. Oke. Nah, Oke. Nah, ini kayak contoh proposal ya, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, di sini juga nanti kalau teman-teman jika ingin melakukan surat pengantar ya, bisa minta ke prodi ya, nanti bisa dibantu oleh tim kita, oleh admin fakultas ya. Nah, ini susunan proposal kegiatan ya, rencana kegiatannya apa, pendahuluan samalah, mudah buat dibuat, rencana kegiatan apa, metode pelaksanaan seperti apa. Dan tadi kalau PPT yang saya ini ya silakan nanti kira-kira tambahkan juga tujuan manfaatnya apa, waktu pelaksanaan seperti apa, dan anggaran biaya serta struktur tim di sini ya, seperti itu. Jadi teman-teman dapat melihat kebutuhannya seperti apa gitu. Nah, terkait biaya anggaran ini kembali kepada teman-teman ya di situ yang untuk mengelola biaya, bagaimana caranya bisa menutup biaya untuk kegiatan tersebut, apa misalkan dari keluaran atau dari dana pribadi, kita kembalikan kepada teman-teman seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, struktur kelompok KKN mana sini? Saya balikin dulu biar kelihatan semua. Oke. Nah, di sini kembali ya, kalau teman-teman lihat kalau di sini ada timnya. Tadi saya sampaikan juga bahwa teman-teman tidak terlepas dari kegiatan yang berkelompok ya, dan itu sangat diwajibkan ya. Mungkin kalian bergerak sendiri ya, bikin ketua kelompoknya, sekretarisnya siapa, kemudian
nanti ada bendaharanya juga yang mengatur keuangan, mungkin ada uang kas yang perlu teman-teman patuhi peraturannya, itu harus disepakati keseluruhan, baik itu ketua, sekretaris, ya kan, bendahara, koordinator bidang, dan anggota di dalamnya. Dan apabila ada peraturan yang teman-teman buat, misalkan saya nggak bisa hadir ini, ya itu kembali lagi peraturan seperti apa, apakah ada apa dikenakan denda atau ada biaya uang kas dan lain sebagainya, silahkan nanti diskusikan secara bersama, ya seperti itu. Nah, kenapa harus ada ketua kelompok? Karena dia akan meng-hire semua anggota di bawahnya dan memantau kegiatan, ya, seluruhnya, melakukan koordinasi seluruh, baik sekretaris, bendahara, koordinator bidang, dan sebagainya. Nah, bagian sekretaris adalah dokumentasi kegiatan, notasi rapat, laporan, dan lain sebagainya, ya. Tentunya sekretaris ini nggak hanya satu, baiknya ada dua, gitu kan. Kenapa? Karena bisa membantu ketika dia ada kesulitan. Bendahara juga satu aja cukup, ya. Kemudian koordinator bidang. Nah, bidang ini bisa membawahi di setiap bawahnya, ya, gitu. Misalnya di bidang lingkungan siapa, pendidikan siapa, UMKM siapa, ini siapa, sehingga dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut, gitu, ya kan. Jadi ada PIC-nya lah seperti itu. Dan anggota adalah orang yang mendukung kegiatan tersebut, ya. Jadi di sini sesungguhnya semua adalah anggota, tapi diberikan kepercayaan dan tanggung jawab, ya. Dan teman-teman yang terpilih menjadi ketua, sekretaris, bendahara, silakan teman-teman diskusikan sendiri, ya. Jadi tidak campur dari Bapak, silakan pilih dari kalian sendiri, bikin susunannya seperti apa, kemudian nanti susun proposal kegiatannya. Sebelumnya teman-teman juga jika bisa kalian bisa ini, ya, apa tuh, membuat rencana program awal dulu apa, jadi ketika nanti mau terjun ke bagian ini, kelurahan tersebut, teman-teman bisa menawarkan program, gitu kan. Oh, kita ada program gini seperti ini gitu. Nanti kita akan evaluasi kembali seperti apa. Kemudian dalam sosialisasi pastinya kan kalian akan bertemu nih dengan audiens ataupun masyarakat sekitar. Nah, ini peran penting dalam sosialisasinya, ya, dalam program KKN, apalagi di masyarakat desa, ya. Pertama kita harus tahu juga, kenali audiensnya di sana, latar belakang masyarakatnya apa, bahasanya apa, istilah teknisnya apa, dan dari itu kita bisa membangun kepercayaan, ya. Tentunya pastinya semua akan memberikan dampak positif, ya teman-teman. Juga kita berada di tanah orang, di wilayah orang, kita harus menjaga sopan dan santun, ya. Itu yang paling penting, ya kan. Juga teman-teman juga bisa melihat juga, oh kira-kira sekiranya ada bahasa yang terlalu akademis, gitu kan. Wah, kita harus pakai analogi lain nih penjelasannya supaya bisa make sense, bisa masuk dan bisa diterima oleh masyarakat. Oh, seperti ini, gitu, ya, gitu. Wah, kemudian melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, di sini sangat penting banget teman-teman, dan bisa membantu teman-teman dalam proses kegiatan KKN. Nah, jika di wilayah tersebut ada pemuda-pemuda, gitu kan, biasanya karang taruna, ya kan, atau remaja masjid, ya, bisa teman-teman bersosialisasi, bisa kalian berkolaborasi, bekerja sama untuk apa, untuk menyukseskan kegiatan tersebut, ya, kegiatan KKN, ya kan, tadi program-programnya seperti itu. Jadi teman-teman punya pasukan tambahan nih, gitu kan, gitu. Kemudian yang ini adalah gunakan media visual. Nah, media visual ini sangat penting menunjukkan apa sih pesan yang mau kita sampaikan dan memberikan gambaran atau stimulus ilustrasi di kepala masyarakat, pemangku kebijakan, RT, RW, lurah. Nanti kita akan seperti ini, Pak, bikin gini. Nah, jadi roadmap yang kalian susun, rencana kalian susun itu secara tidak langsung itu sudah terbayangkan akan hasilnya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini sangat penting sekali peran media visual, baik itu poster, flyer, presentasi ataupun video, ya, yang mengangkat
keunikan atau kekhasan dari wilayah tersebut gitu kan. Misal di kelurahan tersebut dia ada makanan, produksi makanan khusus yang untuk mengenalkan, oh ini loh makanan khas kelurahan tadi Bojongnangka, oh kayak gitu. Kenapa namanya Bojongnangka? Wah, misal ada pisang nangka goreng atau keripik nangka, mungkin hal seperti itu gitu. Kemudian yang paling penting lagi, kita juga melakukan evaluasi setiap sesi sosialisasi dan mengukur pemahaman peserta. Juga jangan lupa dokumentasi ini sangat penting. Kenapa? Karena ini adalah bukti nyata bahwa kalian melakukan sosialisasi, kalian melakukan komunikasi, kalian melakukan kegiatan tersebut, melaksanakan program, dan itu sangat penting ya. Baik itu dokumentasi secara tertulis, foto ya, ataupun catatan lainnya untuk bahan laporan. Apabila menggunakan anggaran, pastinya harus dilampirkan serta bukti struk ya, pembelanjaan ataupun kwitansi, itu harus penting dicatat ya. Segala transaksi keuangan harus ada bukti tanda terimanya gitu. Setiap kegiatan sosialisasi wajib ada foto maupun videonya gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan sosialisasi tidak hanya secara langsung, tapi bisa dilihat secara rekaman ulang seperti itu ya gitu. Dan juga pastinya laporan juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat tentang kegiatan yang telah berjalan. Jadi nggak hanya teman-teman, Bapak sebagai pembimbing, tapi masyarakat bisa lihat nih loh hasil laporan kita, kegiatan ini menghabiskan anggaran segini, sisa anggaran seperti ini. Harus transparansi terhadap kegiatan dan seluruh anggaran yang digunakan, kayak gitu ya. Oke. Ini materinya Bapak ya. Jadi teman-teman nanti harus apa nih Pak saya gitu kan. Teman-teman harus yang namanya melakukan duduk bareng ya gitu. Duduk bareng bersama, bahwa teman-teman juga melakukan kegiatan yang bersama ya. Di sini sudah buat tim kelompok belum yang di kelurahan, tiap kelurahan ya? Sudah, tiap kelurahannya sudah buat kelompok. Ada dari prodi lain nggak yang wirausaha contohnya? Ada sih Pak. Ada, sudah masuk semua belum di situ dalam grupnya? Kayaknya udah deh, udah semua deh Pak. Yakin sudah semua yang di sini? Nah kan Kelurahan Bencongan ini kan ada prodi ilmu komputer ya, ini Bencongan nih ya kan, bis digital kan, ini di sini nih, ini ilmu komputer, bisnis digital, kemudian wirausaha ya. Nah pastikan teman-teman yang ini masuk semua di dalamnya. Ada yang terpisah nggak di prodi, di pembimbing lain di kelas Bapak? Ada yang terpisah nggak? Jika ada yang terpisah, tolong teman-teman isi Google Form yang kemarin Bapak kirimkan ya. Jadi nanti teman-teman bisa Bapak tahu nih kondisi kalian berada di mana, sehingga nanti jika ada yang mendapatkan pembimbing selain Bapak, kan ini kan kelas Bapak tuh yang ilmu komputer malam 1 ya, pagi 1 sama bisnis digital. Nah jika memang tidak ada di bawah bimbingan Bapak, bimbingan teknis ya di lapangan, kalian tetap bimbingannya ke dosennya itu di kelas seperti itu ya. Dan juga teman-teman sudah bisa download nih di LMS, ini udah tersedia ya. Ini ada surat izin kecamatan. Nah kalian bisa download di sini nih, izin kecamatan ini bisa kalian print, kalian bawa. Apabila butuh surat pengantar untuk ke kelurahan yang dituju ya, kalian bisa minta ke fakultas ya, minta ke Mbak Loli atau Mbak Rosi datang ke sini. Jadi teman-teman sudah bisa mulai bergerak ya. Bapak instruksikan untuk semua di bulan ini ya,
teman-teman sudah bisa bergerak, yaitu yang pertama melakukan observasi terlebih dahulu ke sana, ya, seperti itu. Pasti ada pertanyaan, Pak, perlu Bapak ke sana enggak? Tidak perlu, tanpa Bapak pun tidak masalah. Ya, intinya kalian ke sana terlebih dahulu, observasi dahulu bagaimana kebutuhannya seperti apa. Kalian dengarkan, kalian catat. Nah, baru kalian ke Bapak, kita diskusikan, mari kita pilih mana sih mandatorinya, mana yang dibutuhkan, tingkat kebutuhan yang mandatorinya apa dulu, utama dulu segitu. Environment kan kebutuhannya apa, mana yang environmentnya mana, mandatorinya mana, seperti itu. Setelah itu kalian menyusun proposal. Nah, proposal ini menjadi langkah awal teman-teman untuk melakukan kegiatan di bulan Juli, ya, seperti itu. Nah, nanti sampaikan juga untuk kegiatannya di rentang bulan Juli dan Agustus, ya, seperti itu. Karena Juli kita sudah selesai UAS, ya. Selesai UAS itu bulan Juli, ya, di tanggal berapa nih? 20 sampai 25 itu kita UAS, yang kemungkinan kita akan mulai di akhir Juli sampai akhir Agustus, ya, seperti itu. Jadi selama 1 bulan, jadi kalian harus bisa mempersiapkan kegiatan dalam 1 bulan lah, seperti kita KKN gitu. Sampaikan seperti itu, ya, di bulan Agustus untuk kegiatannya, seperti itu. Terus apalagi yang harus teman-teman persiapkan, ya, kalian harus bertemu dengan tim kelompoknya, dan silakan buat grup baru, ya, untuk tiap kelurahan. Silakan invite Bapak untuk komunikasi, silakan nanti diskusi agar mudah. Saat ini yang grup yang Bapak dapatkan kan hanya grup kelas utuh, ya, kelas utuh yang artinya kelas ilmu komputer saja, yang kelas malam, kemudian yang pagi, kemudian yang bisnis digital, malam bisnis digital. Nah, harapannya teman-teman yang sudah diberikan tim kelompok, ya, di KKN ini bikin grup baru, dan silakan invite Bapak untuk komunikasi tentang proposal itu tersendiri, seperti itu, ya, lebih mudah seperti itu, ya. Ya, baik, itu saja dari Bapak buka dulu sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, Bapak persilakan, seperti itu, ya. Silakan. Bagi yang ingin bertanya boleh Bapak dulu untuk yang bertanya, silakan Bapak buka. Boleh raise hand ataupun langsung saja, silakan. Ya, silakan yang mau bertanya terkaitnya, silakan Rohani. Ya. Pertanyaan yang pertama itu untuk program RM, apakah ada ketentuan minimal maksimalnya program kerja yang harus kita laksanakan selama KKN hari itu, ataukah memang sesuai dengan contoh nih, kita ngadain kegiatan ini program kerjanya contoh cuma ada 10 tapi full gitu dalam 28 hari, karena satu kegiatannya itu tidak bisa dalam 1 hari, jadi seperti kayak satu program kerja itu untuk 3 hari, 4 hari, itu terhitungnya kan yang penting 28 hari, ya? Betul. Ya. Jadi berarti untuk program kerja kita nggak ada batas minimal maksimalnya hampir sama, ya? Ya,
Baik, saya menjawab ya Rohani, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Baik, untuk batas program kita kembalikan nanti kebutuhan di lapangan ya, seperti itu, dengan jangka waktu atau durasi selama kurang lebih 28 hari ya, 28 atau 30 hari lah, seperti itu. Nah, intinya nanti kita akan lakukan tadi yang pertama, observasi dulu ya, environment-nya seperti apa di lapangan, kemudian kita akan trace lagi, kita akan breakdown lagi ke bawah mana program yang kira-kiranya bisa dilakukan secara urutan ya, seperti itu, prioritas mana. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita bisa dan dapat mengukur ketercapaian dalam program tersebut ya. Kalau kita bikin program tapi kita tidak dapat mengukur ketercapaiannya, tadi kata Rohani juga misal 3 hari ya, berarti ada yang salah dalam perencanaannya. Maka dari itu tadi sangat bagus sekali apabila ketika satu program ini, Pak, ini nggak mungkin dalam 1 hari, misalkan kegiatan ini bisa tercapai dalam 3 hari, make sense ya kan? Berarti kalian melakukan kegiatan itu dalam 3 hari dan harus selesai dan terlaksana dengan baik, seperti itu ya, gitu. Dan pastinya kan program itu kan 28 hari itu ada kegiatan yang dilakukan secara harian, misalkan gitu tadi, misalnya 3 hari atau mingguan, ataupun nanti ada kegiatan yang besarnya seperti apa, kayak gitu. Tapi kembali lagi nanti kan kita harus tahu dulu kebutuhan di sana seperti apa sih, kayak gitu. Oke. Kemudian nanti juga ada pengarahan lebih lanjut ya tentang pelepasan para para mahasiswa KKN ya. Nanti kita ada pelepasan KKN juga sebelum melaksanakan terjun langsung ke kegiatan. Jadi ada peresmiannya dulu lah, seperti itu. Jadi untuk saat ini kenapa boleh memulai ya Putri sebentar ya. Kenapa boleh mulai? Karena kita mempersiapkan dulu nih gitu kan. Kita udah menyiapkan, ketika nanti sudah dilepas kita langsung go on ya, artinya sudah memulai kegiatan tersebut tanpa harus menyusun kembali gitu. Oke, silakan Putri. Bapak, ini mau nanya ya, izin ya Pak, Silakan. terkait izin kecamatan. Ini kan saya sudah melihat ya Pak. Di sini yang izin kecamatan Kelapa II itu lokasi KKN-nya yang disebutin cuma 3 Pak, sedangkan lokasi KKN saya ya, tim saya gitu, tidak masuk ke dalamnya. Oke. Ini cuma ada Bojong Nangka, Bencongan, sama Curug Sangereng, sedangkan saya di Pakualanan Barat. Ini gimana ya Pak buat Oke. nanti, apakah ada surat pengantar atau dibuatkan perizinan baru, gimana ya Pak? Oke, baik, terima kasih Putri atas masukannya. Ya, tadi yang Bapak sampaikan di awal kan di kemarin ya, Bapak mau mendata bahwa ada yang tidak masuk dalam kelurahan tersebut ya. Salah satunya tadi yang Putri sampaikan juga Kelurahan Pakualanan Barat. Nah, itu nanti kita akan terbitkan surat kembali dan akan melakukan penyesuaian untuk di kelurahan yang tersedia gitu, karena kelurahan ini ditetapkan oleh oleh Bapak Camat Kelapa II, seperti itu ya Put ya. Nanti kita akan sesuaikan kembali suratnya, akan kita akan berikan kembali. Nanti tim yang ada di Pakualanan Barat akan tersebar di kelurahan mana sih, seperti itu gitu ya. Jadi mohon nanti ditunggu ya Put dengan timnya. Baik, silakan yang lain. Ketemu aktif sih. Gimana? Tadi makan Ada lagi? Bapak izin, tadi saya nyimak yang di Pakualanan Barat kita dipindah apa gimana Pak desanya? Nah, kalau untuk kegiatan di Pakualanan Barat artinya belum tersedia untuk izinnya. Jadi nanti kemungkinan kita akan pindah seperti itu. Tapi untuk kelompoknya Kelompok tetap gitu. baik Pak, terima kasih. Takut dipindah apa gimana? Dipecah ya enggak? Iya, karena sudah dibentuk Ah, semuanya udah. Pak, sudah
jalan lah. Udah jalan. Baik, nanti kita pastikan untuk dilakukan tidak dipisah ya, jadi sudah terbentuk ya kelompoknya. Baik, lanjut siapa ya? Silda, silakan. Bapak mau tanya, kan saya dari desa Curug Sangereng ya. Nah, kelompok kami cuma ada anak Ilkom sama anak KWH. Sedangkan anak bisdiknya itu kosong. Kira-kira untuk penambahannya kapan ya? Nah, oke, baik, terima kasih Silda. Ya, baik, untuk terkait nanti ketersediaan ya kuota pada Desa Curug Sangereng ataupun yang pada prodi lain yang belum masuk di dalamnya, nanti dipastikan ada surat tadi, surat perbarui data ya, perbaruan data yang terkait nama kelurahan yang tidak ada ya akan dipindahkan ke mana. Kemudian untuk mahasiswa yang belum terdata tadi ya, yang disurat ya, nanti akan dikeluarkan kembali. Itu sih itu dari prodi dan fakultas ya, Silda ya. Jadi mungkin nanti secepatnya di bulan ini kita akan memberikan info terbaru terkait perolehan data peserta KKN yang terbaru ya, apalagi tentunya yang masih kosong ya. Tadi kalau kita lihat ada beberapa yang masih kosong ya, karena pendaftaran kenapa masih kosong yang ada di LMS itu karena mereka tidak mengisi dari Google Form ya, seperti itu. Dan ada juga yang terlambat dalam melakukan pengajuan peserta, sehingga di kami pun masih bulan lalu masih menerima pendaftaran melalui manual, itu datang fakultas. Tentunya kami akan update terlebih lanjut terkait peserta KKN yang masih kosong pada prodi ilmu komputer, baik itu prodi ilmu komputer, bisnis digital maupun kewirausahaan, seperti itu. Gitu. Ya, ada lagi yang bertanya? Silakan Dedi. Ya Pak, izin Pak. Berarti yang di Pakulonan Barat ini menunggu keputusan dulu ya Pak? Belum bisa observasi dulu? Oke, baik, betul, great. Terima kasih, pertanyaannya pintar banget. Ya, untuk melakukan observasi memang belum bisa dilakukan dulu ya, disabarkan. Tapi untuk programnya mungkin boleh ya, boleh kalian menyusun programnya, silahkan. Untuk programnya udah boleh, tapi nanti kan sehingga kalian tidak buang-buang waktu sia-sia ya, bahwa program yang kalian buat ini tentunya dari sekian program pasti adalah yang bisa dipakai nanti di misalkan kelurahan yang lain kayak gitu, atau bisa kalian terapkan kayak gitu. Jadi kalau untuk membuat program silakan buat aja terlebih dahulu sambil menunggu pemberitahuan terbaru untuk kelurahan Pakulonan yang akan dipindahkan apakah ke Bojonangka ataupun Curug Sangereng ataupun kelurahan Bencongan, seperti itu ya. Ya, ini ada Pak Gubernur ini, Kang Deddy Mulyadi ini ya. Ada KDM ini yang nanya ini. Siap. Oke, silakan. Ayo Pak, sama nanya Pak, sekali lagi Pak. Untuk mahasiswa yang bekerja itu teknis KKN-nya bagaimana ya Pak? Ataupun gimana? Oke. Baik, untuk yang bekerja ya, karena ini kegiatan KKN ini masuk dalam penilaian mata kuliah, artinya teman-teman wajib melaksanakan kegiatan KKN ini kembali ke kuliah bekerja ya. Ya, kalau kita bicara peraturan teman-teman ini, silakan luangkan waktunya untuk melaksanakan kegiatan KKN. Dan untuk reward and punishment silakan kembalikan kepada ketua kelompoknya bagaimana. Misalkan kerja kan ada shift ya, misalkan ada kerja ada shift seperti itu ya, kalian harus menyesuaikan tuh bagaimana caranya kalian harus terlibat KKN gitu. Nah, kalau itu tuh kita butuh ketua kelompok, butuh tim dan divisi untuk menghandle hal-hal yang seperti ini, seperti itu. Tugasnya apa? Apakah dia tugasnya menjadi divisi apa? Kegiatan ini kapan? Dan itu bisa terbagi seperti itu secara adil dan merata ya. Jadi tidak ada yang gue kerja, gue nggak bisa, gue gini-gini. Ya udah, silakan keluar gitu kan. Gitu, kembali ke masing-masing. Nanti ikut KKN di
semester depan dengan adik kelasnya, berarti kayak gitu. Berarti kalian gagal mata kuliah satu ini. Ya silakan luangkan waktu kalian untuk melaksanakan KKN ini dengan sebaik-baiknya, dan silakan dikomunikasikan dengan ketua kelompoknya, kemudian para anggotanya semua, ya seperti itu. Intinya programnya harus berjalan dan pekerjaan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota divisi semua ataupun seluruhnya terlaksana dengan baik dan terbukti dalam bentuk laporan. Ya, seperti itu. Oke, Ded. Siap, baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Kemudian satu lagi, nanti Bapak pun akan melakukan jadwal keliling rutin ya. Jadi nanti Bapak akan melakukan rutinitas, yaitu keliling ke tempat-tempat kalian KKN. Jadi nanti Bapak setiap, bukan hanya Bapak ya, seluruh ya, melakukan visitasi langsung ke lokasi kegiatan KKN, baik itu nanti memberikan pengarahan, absensi, dan melihat checklist pekerjaan mana yang sudah terpenuhi. Nah seperti itu sih, kayak gitu ya. Nanti Pak, kalau Bapak datang saya nggak hadir bagaimana ya, nanti kan Bapak bisa bicara dengan ketua kelompoknya, bagaimana tugas yang diberikan seperti apa, dan ini apa, dan itu nggak hanya bisa random ya, Bapak kapan datang ya, pasti nanti akan terkonfirmasi lah untuk kehadirannya, seperti itu. Oke, ada lagi? Ya silakan Tasya. Pak, izin bertanya, di KKN ini nih soal biaya pembayarannya itu ada nggak sih Pak? Biaya apa tuh? Kayak apa, iuran gitu? Nah kalau iuran, kalau untuk oke, saya jawab ya, ada iuran atau tidaknya. Kalau iuran KKN itu kembali lagi ke kelompok kalian yang masing-masing ya, gitu kan, karena kepala tim nanti kegiatan yang menggunakan anggaran kami serahkan kepada teman-teman ya, karena dari kampus tidak ada pembiayaan ya untuk kegiatan tersebut. Jadi silakan program mana yang bisa kalian kerjakan dan bisa disesuaikan, seperti itu. Maka itu butuh koordinasi khusus terhadap pemangku kebijakan setempat, baik itu RT, RW ya, ataupun lurah tersebut. Nah, kalau untuk pembiayaan dari kampus tidak ada biaya KKN lagi ya, tambahan lagi, karena itu sudah masuk di dalam semester ya, udah hitungan mata kuliah lagi, seperti itu. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi Bapak misal iuran, maksudnya mungkin iuran punishment saya nggak masuk, apakah dikenakan iuran atau denda, kembalikan lagi kepada kelompoknya masing-masing, seperti itu. Jika ada atau tidak nanti mohon disampaikan, nanti Bapak akan berikan pertimbangan seperti apa baiknya, dan harus bisa disepakati secara bersama tentunya ya. Dan penggunaan iuran tersebut tentunya harus terdata dan disepakati semua, seperti itu. Oke, bagaimana tadi yang nanya siapa? Tasya. Ya Tasya, seperti itu Tasya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi? Maulana. Silakan berbicara Maulana. Izin Pak, saya Fajar. Ya, Maulana Fajar. Saya kan di Kelurahan Kelapa 2 ya Pak ya. Nah, sedangkan yang apakah sama juga gitu sama yang kelurahan atau desa Pakulonan Barat? Oh, tadi udah disampaikan ya, tadi mungkin terlewat ya, baru Fajar ya. Iya Pak. Oke, baik, untuk yang Kelurahan Pakulonan Barat ya, nanti kita akan pindahkan ya ke kelurahan lain ataupun desa Curug Sangereng ya. Jadi nanti ada surat, bukan surat ya, perbaruan informasi lah ya, untuk terkait kelompok
yang nama kelurahannya tidak ada, seperti itu. Kita akan melakukan perbaruan informasi agar teman-teman juga bisa mulai bekerja dalam menyusun proposal dan juga melakukan observasi langsung ke wilayah tersebut ya. Jangan lupa membuat surat pengantar dari prodi dan fakultas ya, dan juga membawa surat yang ada pada LMS ya, yang dari Camat Kelapa II seperti itu, memberikan izin bahwa melaksanakan KKN di desa tersebut kayak gitu ya, seperti itu. Bapak, punten tolong diulangi saat kita nanti observasi, apa aja yang perlu berkas yang kita bawa, Pak? Oke. Yang pertama, berkas yang kalian bawa adalah surat yang dari kecamatan, bisa di-download ya. Itu satu. Kemudian surat pengantar dari universitas, Fakultas Teknologi FTB ataupun prodi ya. Dan itu yang kalian bawa untuk melakukan observasi ke sana. Jadi kita sowan dulu seperti itu ya, bertamu dulu ke sana gitu ya. Terus kemudian teman-teman jangan lupa memakai alma mater sebagai bentuk identitas bahwa kalian mahasiswa Universitas Jati Madani. Juga jangan lupa satu lagi, memakai ID card atau kartu tanda mahasiswa bahwa saya adalah mahasiswa Universitas Jati Madani program studi ini gitu. Kami datang ke sini, Bapak mohon izin berdasarkan surat dari Bapak Camat untuk melakukan KKN di kelurahan tersebut. Berikut ini suratnya, Bapak mohon izin. Nah, disitulah kalian memulai bagaimana kalian gali informasi kelurahannya, kegiatannya sebelumnya ada nggak yang melakukan KKN di sini, seperti apa, dan kegiatan yang sudah berjalan seperti apa, dan ada program apa yang bisa kita kerjakan seperti itu. Ataupun jika ditanya kamu punya program apa yang bisa di sini, boleh saya tahu karakteristik dari warga daerah sini seperti apa Pak, bagaimana geografisnya ataupun demografi di sini seperti apa. Nah, kalian harus bisa memahami. Nah, dan kalian bisa tawarkan program yang bisa dikerjakan. Ini Pak, kita punya program seperti ini, apakah ini bisa diterapkan dan bisa cocok dalam kegiatan ini diterapkan di warga di kelurahan tersebut, seperti itu. Gitu Rohani ya untuk semua ya. Bapak, Ya silakan Rio. Bapak, saya mau bertanya terkait posko itu. Nanti kita saat survei itu kita sekalian minta posko atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih Rio. Baik, saya akan jawab. Mohon di-mute dulu ya Rio. Oke, terkait posko ya, ini sifatnya tidak wajib ya, karena mengingat dari lokasi juga dapat kita tempuh dengan kendaraan, tapi kembali ke teman-teman. Nah, silakan apabila posko itu disediakan secara gratis oleh pihak kelurahan ataupun warga, silakan dimanfaatkan dengan baik ya, dan jaga fasilitas tersebut dan tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif di sana, seperti itu ya gitu. Tapi apabila memang tidak disediakan, kalian inisiatif, wah kita harus bangun posko ya, kalian misalkan harus melakukan sewa ya, kembali lagi kesepakatan kepada tim di dalamnya, seperti itu, untuk membuat posko tersebut yang misalkan harus sewa bangunan, seperti itu. Boleh ditanyakan apakah ada tempat atau ruang sekretariat yang bisa kita gunakan selama kegiatan tersebut. Ya apa-apa, silakan kalian tanyakan saja kepada lurahnya. Nanti bisa lurah menempatkan RT mana, RW mana, kan ada balai warga ya, pasti ada balai warga kan kalau misalkan di wilayah RW ataupun RT. Nah, mungkin itu bisa teman-teman manfaatkan menjadi posko ya, seperti itu. Dan satu lagi,
di setiap wilayah itu pasti punya aturan tersendiri ya terkait untuk menginap dan lain sebagainya apabila ada perempuan, atau baiknya pulang saja ya, karena mengingat jaraknya juga hanya jaraknya bisa ditempuh dengan kendaraan dengan mudah seperti itu ya, kayak gitu. Oke, Rio, sudah jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi tadi kayaknya mau bertanya perempuan. Bapak, saya Pak. Ya Put, silakan Put. Jadi bertanya lagi. Itu kan nanti kita minta surat pengantar ya dari fakultas. Itu suratnya satu aja kan untuk satu kelompok itu? Iya, satu aja. Betul, cukup satu aja. Baik Pak, berarti jadi surat pengantar sama surat izin dari kecamatan yang sudah kedua ya Pak? Iya betul, itu aja. Jadi nanti teman-teman kan sudah berbagi kelompok ya, mana yang misalkan ketua sama siapa ataupun mau semua ke sono, nggak apa-apa, biar tahu. Nanti mungkin diajak keliling bagaimana kalian bisa lihat di sana suasananya seperti apa, muncul ide baru, program baru bagaimana. Nah, kalian bisa merasakan lah atmosfernya di sana seperti apa, kayak gitu ya kan. Untungnya masih wilayah kabupaten ya. Kalau misalnya masuk ke desa KKN penari, oh serem nanti jadi film horor ya. Kayak gitu sih Put. Ya, ada lagi bertanya? Halo, sudah cukup? Atau ada yang bertanya? Mungkin sudah cukup kali ya Pak, tapi nggak tahu teman-teman yang lain bagaimana. Oke, teman-teman yang lain, apabila sudah cukup, misalkan ada yang baru bergabung di sini, tenang saja, percakapan ini sudah Bapak record, jadi teman-teman bisa melihat tayangannya ulang nanti, ya bisa didengarkan di YouTube ya, silakan nanti bisa untuk mengingat kembali apa-apa saja yang tadi Bapak sampaikan yang di awal seperti itu. Oke, baik, itu saja dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan KKN di tahun ini awal kalian memulai KKN dengan seluruh peserta yang ada di FTB bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan tentram, dan terlaksana dengan baik semua, dan memberikan dampak positif yang nyata di lingkungan dan masyarakat. Seperti itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih semuanya. Makasih Pak. Sama-sama.